pembuatan jenis frame yang dimaksud di sini adalah frame untuk lebah jenis Apis cerana javana. Apis cerana javana adalah jenis lebah liar yang banyak dibudidayakan sekarang ini, termasuk oleh saya sendiri, dan itu adalah suatu peluang yang luar biasa di sekarang dan masa yang akan datang. Ya, di depan saya sudah ada bahan-bahan untuk membuat frame dari bahan bambu yang seperti ini. Ini ukurannya cukup kecil, tapi saya tidak mengukurnya. Cukuplah dikira-kira saja sekitar 1 jengkal ini, sekitar 1 jengkal atau ya. Bahan yang digunakan sudah pasti bambu, paku, palu, gergaji tangan, dan peralatan yang lain seperti pisau, dan ini kudi, ini khas Banyumas ini. Ukurannya sudah pas menyesuaikan dengan besarnya kotak lebah. cm. Dirapikan dulu biar tidak kena tangan kita, kan ini tajam kalau tidak dirapikan. Dan bawahnya 28 cm. Komponennya sudah jadi dan tinggal dirakit. Kalau bisa itu sama ya, setiap satu kotak, jadi tidak cacar-rucah atau amburadul. Bagian yang di garis ini agak dicoak sedikit biar tidak goyang-goyang nantinya. Ini juga. Ini sudah pas dan siap untuk dipaku bagian sininya.
Ini pakunya kan masih tajam, jadi kalau masih tajam seperti ini di paku biasanya bahan ini akan pecah, jadi ini ditumpulkan terlebih dahulu. Udah bagus, rapi, tinggal satunya lagi. Udah tinggal bagian bawah, kan seperti ini nantinya. Bagian sini juga dicowak sedikit, sama bagian sini. Karena ini terlalu di tepi, jadi akan lebih baik dibor lebih dahulu di sini. Saya menggunakan bor manual karena ini cukup unik dan sudah langka barangnya. Tinggal dipaku dan tidak perlu ditumpulkan karena ini sudah dilubangi. Sudah jadi dan cepat, gampang, mudah, dan bahannya cukup ekonomis. Tinggal dirapikan pakai amplas, itu sudah sangat bagus. Ini adalah contoh rumpun bambu yang kurang baik untuk membuat frame, meskipun ini jenis bambu apus atau pring tali. Karena apa? Karena salah satu dari mereka itu masih ada yang muda. Ini yang masih muda. Kenapa kalau yang masih muda itu tidak baik? Karena di dalam sini masih mengandung banyak gula atau cairan. Jadi secara otomatis semua yang ada di dalam sini akan sama. Jadi kalau yang ini ditebang nanti akan kena bubuk atau istilahnya itu kena beribik. Jadi kalau ditebang ini akan menjadi warna merah. Jadi pilih yang tidak ada yang masih mudanya. Sedangkan ini adalah contoh bambu yang sudah tua dan bisa dimanfaatkan segera. Karena ini sudah tua-tua semua, berarti sudah bagus untuk pembuatan apapun jenisnya, termasuk frame lebah apis cerana javana. Bambu apus atau pring tali. Ini jenis bambu ampel yang tidak bisa digunakan untuk membuat bahan-bahan tertentu. Ini hanya dimanfaatkan untuk penyangga ketika sedang mengecor suatu bangunan, baik itu rumah maupun jembatan yang dicor menggunakan semen. Setelah itu biasanya dibuang atau dibakar, karena ini gampang sekali terkena hama pupuk. Jenis pring ampel atau bambu ampel. Kalau ini jenis pring petung, pring yang sangat besar, ini sebenarnya bisa digunakan untuk bikin frame ataupun yang lainnya, tapi ini ruasnya terlalu pendek dan terlalu tebal, jadi agak merepotkan. Biasanya itu digunakan untuk bikin gazebo atau semacam rumah ternak hewan.
Kalau yang ini bambu yang biasa digunakan untuk kerajinan semacam kursi ataupun meja, karena ini bahannya halus. Dan ini juga bisa digunakan untuk frame ataupun barang-barang lain kerajinan ataupun peralatan rumah tangga lainnya. Begitulah cara memilih bambu yang benar agar tidak salah langkah dalam awal budidaya atau beternak lebah jenis apis cerana. Jadi di sini bambu tidak semua disukai oleh lebah. Ada bambu yang disukai, ada pula bambu yang tidak disukai. Termasuk bambu petung itu disukai, tapi karena bentuknya yang terlalu besar maka itu kurang efektif. Jadi kalau ukuran segini kecil itu nggak usah tingkat seperti ini. Kalau yang ini kotak ininya harus tinggi, misalnya segini, jadi harus bertingkat. Tapi kalau kotaknya paling segini, cuman 1 jengkal, ya udah nggak usah pakai penyekat di sininya, nanti malah lebahnya nggak betah karena merasa tempatnya agak amburadul atau sesak. Dan saya sarankan tidak usah semua itu menggunakan seperti ini. Jadi ada yang masih seperti ini, jadi tidak terlalu sumpek di dalamnya. Akan berbeda dengan jenis apis mellifera yang mudah diatur-atur. Ini gaya India karena kotaknya kecil. Untuk yang warna kuning ini, bukan berarti saya suka partai yang warna kuning, tidak, itu lain cerita. Ini sebaiknya, ini kan tinggi jadi dibagi dua. Di sini bagian telur dan sini diharapkan bagian madu. Walaupun kadang-kadang juga sini ada telurnya juga. Tapi ini akan memudahkan dalam memanen nantinya. Ini dulu saya menggunakan bor, tapi bornya sudah patah, jadi sekarang cukup pakai paku. Bor yang cukup gede. Dan itulah tadi cara membuat frame dari bahan bambu dan juga cara memilih bambu yang baik untuk pembuatan frame jenis apis cerana javana.